Hai pemirsa, jumpa lagi dengan saya di program Kismis, Kisah Mistis. Ih, serem. Hari ini saya bersama narasumber saya, Mas Rudi. Hai, apa kabar Mas Rudi? Baik, Mbak. Cerita mistis apa yang Mas Rudi alami pada saat itu? Tolong Mas Rudi ceritakan dari awal sampai akhir. Ceritanya itu waktu itu pas saya melihat rumah kontrakan di daerah Bekasi. Nah, pas saya ke sana sama teman-teman itu, saya melihatnya rumah itu memang kayak rumah lama gitu. Sekitarnya itu tanah kosong. Terus ada di dekat situ itu ada satu rumah yang menyendiri gitu, tapi aku liatin juga kayaknya rumah itu kosong gitu. Pas aku masuk ke rumah itu ya, itu ada halaman yang luas gitu. Terus aku masuk rumah itu kayak memang lama nggak ditempati gitu. Nah, ceritanya aku ngintip nih ke jendela. Pas aku lihat dari jendela gitu, tempatnya itu kayak berantakan gitu. Nah, yang aku heran itu ada kursi satu sendiri, terus ada aku lihat kayak ada mainan bocah gitu, anak-anak itu yang kuda-kudaan kayak gitu, tapi lantainya itu berantakan. Nah, pas aku dipanggil temanku, aku dipanggil nih. Terus aku nengok ke dia, pas mau nengok itu kursi itu goyang sendiri gitu. Akhirnya aku jalan cepat meninggalkan tempat itu. Terus sama teman-teman masuk ke ruangan, di ruang tamu. Aku masuk di ruang tamu itu jujur ya, baunya itu udah satu kayak ngap gitu. Terus kadang-kadang kayak bau-bau melati gitu, kayak gitu. Habis dari ruang tamu itu aku langsung ngecek kamar. Nah, kamar itu nampak rapi, bersih gitu. Cuman ada banyak nyamuk gitu. Pas masuk buka pintu itu, nyamuk itu bunyinya wing wing wing, banyak banget nyamuk di situ. Terus sama ini, di kamar itu banyak sarang laba-laba gitu. Jadi kelihatannya ya ngap, serem lah gitu aku melihatnya. Terus nggak lama kemudian aku jalan ke belakang, biasalah aku liatin dapur. Nah, dapur itu ya rapi, bersih sih gitu. Terus pas aku mau ke kamar mandi, nah dapur sama kamar mandi itu nyatu gitu, deketan gitu. Nah, pas aku mau ke kamar mandi itu, tiba-tiba air keran itu nyala sendiri gitu. Nah, pas nyala sendiri, aku bingung siapa. Aku tadinya tenang aja gitu, mungkin temanku ada di situ gitu. Akhirnya aku ke kamar mandi itu. Nah, pas aku lihat ke kamar mandi itu nggak ada orang gitu. Nah, tambah merinding lagi aku akhirnya. Terus lari aku ke depan lah, takut gitu. Akhirnya aku memutuskan sama teman-teman, ya udah yuk ke ini aja, ngobrol sama yang punya aja gitu. Nah, kami telepon yang punya itu. Oh ya udah, silakan Mas, katanya tinggal di situ nggak apa-apa. Terus tanya kira-kira budgetnya berapa. Udah 600.000 aja, dia bilang gitu. Nah, 600.000 itu kalau buat aku sama temen-temen ya terhitung murah, sebulan 600.000, rumah segede itu gitu. Akhirnya ya sudah kita transfer, kita pulang. Terus dari itu kita ngambilin ya baju-baju kita, terus udah ke rumah itu gitu. Menjelang malam ya udah kami ngantuk, tidur gitu. Nah, pas mau tidur itu udah, kalau aku orangnya nggak bisa cepat tidur gitu, apalagi kalau lampu terang. Akhirnya lampu matiin. Nah, mulailah aku riap-riap tidur gitu. Nah, pas mau tidur gitu, temanku itu tahu-tahu dia kayak ho gitu, kayak mimpi, entah kayak apa gitu. Aku nyalain lampu. Pas aku nyalain lampu, nah ternyata dia itu dia bilang rep-repan, mimpi gitu, mimpi kayak mau dicekik gitu, kayak
kayak gitu. Terus saya bangunin, ya sudah. Nah bangun, saya bilang, lo banyak menghayal sih, lo tidur deh gitu. Nah akhirnya tidur kami. Terus tidur kira-kira jam setengah 12 itu, jam setengah 12 malam. Aku biasa berasa pengen ke belakang, pengen pipis gitu. Nah pas aku pipis itu, ternyata temanku itu kan satu lagi di kamar yang berbeda gitu. Dia itu kayak meraung-raung gitu. Nah pas saya buka pintunya, dia itu di sudut sana, di sudut kamar, di atas meja. Terus dia gitu matanya melotot. Nah aku tanya, Rip lu kenapa Rip gitu kan. Nah dia nggak bilang apa-apa. Dia wow, gitu-gitu. Nah akhirnya aku tahu, nah ini orang ini kesurupan. Aku bangunin temanku, nah ini kesurupan nih gitu. Akhirnya aku berdua lari keluar. Pas lari keluar, kok delala ada motor lewat. Pas motor lewat, terus aku hadang tuh, Pak tolong Pak, saya bilang gitu, ada teman saya kesurupan di rumah ini gitu. Wah, kok kalian berani banget tinggal di situ gitu. Iya Pak, kami ngontrak di situ. Ya udah, yuk, saya panggilkan Pak Kiai dulu. Nah nggak jauh dari situ ada Pak Kiai gitu. Pak Kiai datang, terus dia gitu ya ngeliat ke kamar. Nah temanku Arif itu didoain lah gitu. Nah sudah didoain, terus kayak gitu dia lepas dari kesurupannya. Kami diajak pulang tinggal nginap di rumahnya Pak Kiai itu. Baru kami cerita, Pak Kiai itu cerita, kalian kok berani tinggal di situ? Kalian tahu nggak di situ itu bekas kuburan gitu. Jadi gitu ceritanya. Wow, serem juga ya Mas Rudi. Dengar cerita Mas Rudi, saya sampai merinding loh dengarnya. Nah pemirsa, makanya harus hati-hati karena di sekeliling kita pasti ada makhluk yang tak kasat mata. Sekian dulu ya pemirsa, tunggu episode berikutnya di Kismis Kisah Mistis. Ih serem.